Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial sandiwara radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Keadaannya saat ini tak dapat dikontrolnya. Ayo minggir. Kakang Angku, lihatlah, tubuhnya menjadi merah bagaikan bara api. Lihat itu, Kakang Saka sangat menderita. Agaknya Kakang Saka sudah beberapa kali mengalami keadaan seperti ini. Kakang Saka sudah terbiasa. Buktinya ia dengan sengaja mempertunjukkan keadaan seperti ini. Tapi, kasihan sekali dia, Kakang Dampu. Lihat, Kakang Saka pingsan. Kakek. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kakang, apa yang telah terjadi di tempat ini? Entahlah, Desariti. Mayat-mayat yang bertebaran ini tidak kurang dari 50. Semuanya adalah murid dari... Lihat itu. Bukankah itu Ki Pandu Panjana? Iya, kau benar. Itu adalah Ki Pandu Panjana. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Awal Kebangkitan Mataram Hindu. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Aki. Pada seri yang ke-6 ini menampilkan Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Niko Septiawan sebagai Ki Parang Pungkur, Bambang Jiger sebagai Dampu Awuk, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Ki Parang Pungkur tiba di markas pengemis tongkat merah dan berhasil menangkap Ki Arit Lunggah dan Ki Serembangan yang hendak melarikan diri meninggalkan markas pengemis tongkat merah. Oh iya, ku baru saja tiba. Di muka pintu aku melihat dua orang ini mengendap-endap cepat meninggalkan markas. Lalu aku bawa mereka kemari. Ada apakah di sini, ha? Kami juga belum jelas, Guru. Kakang Saka telah terlibat persoalan dengan mereka. Paman Arit dan Paman Surembangan. Wah, kau itu Saka, ha? Sudah lama sekali kita tidak bertemu, ya? Iya. Sejak peristiwa di Bukit Tengkorak itu, bukankah demikian? Oh ya, bagaimana kabarnya dengan gurumu, si Tua Wanayasa? Guru baik-baik saja. Saya terakhir kali bertemu kira-kira 2 minggu yang lalu. Oh, ayo, marilah kita masuk saja ke dalam. Iya. Sariti, coba kau masukkan saja kedua orang itu ke dalam tahanan, ya. Aku sedang tidak ada selera untuk mengurusnya. Aku datang ingin melihat-lihat kemajuan yang dibuat oleh kalian semua di sini. Kesulitan, ya sikap bobrok, mental busuk yang kalian tunjukkan padaku. Ayo, mari Saka. Ayo masuk. Ya, Dampu, ayo. Mari, semua masuk. Iya. Sebenarnya ada apakah di sini? Apa yang terjadi dengan dirimu, Satria Muda? Kakang Lanju sebenarnya dapat menceritakan semuanya, Kek. Aku bertanya kepadamu, anak muda. Kenapa kau malah lemparkan pertanyaan itu pada orang lain, ha? Maaf, Kek. Maaf. Kemudian Raden Sakapalwaguna kembali menceritakan kisahnya di hutan raya. Raden Sakapalwaguna menceritakan semua kejadian yang menimpa Dandang Paringki dengan diperkuat oleh Kilanjo.
Tentu saja boleh. Ini kitabnya, Kek. Aji Jala Sukma. Jala Sukma. Dari mana kau mendapatkan kitab ini, anak muda? Entahlah, Kek. Saya juga tidak tahu. Yang jelas ketika saya tersadar dari pingsan, saya telah berada di dalam sebuah gua. Dan kitab itu saya temukan di samping saya, Kek. Ya. Bagaimana bisa begitu? Bagaimana mungkin kitab ini dapat kau miliki dengan demikian mudahnya? Entahlah, Kek. Tapi saya pernah melihat kitab ini sebelumnya di tangan adik Wulan. Anting Wulan. Dia pernah menunjukkan kitab ini pada saya. Dan adik Wulan mendapatkan kitab ini dari kakeknya. Kakek Kaliman. Atau yang juga dikenal dengan nama Resi Sanata Dharma. Oh, Resi Sanata Dharma. Iya, Kek. Resi itu yang memberikan kitab ini kepadamu, begitu? Entah. Saya kira tidak mungkin, Kek. Loh, kitab ini tiba-tiba saja berada di samping tubuh saya. Dan tubuh saya pun dengan tiba-tiba saja berada dalam gua. Tanpa saya tahu siapa yang membawa ke sana. Aneh. Aneh sekali ini. Kitab ini pastilah sebuah ilmu yang teramat dahsyat. Nah, ini. Kau peganglah kitab ini baik-baik, ya. Kek, jika kakek berkenan untuk memberikan petunjuk, saya akan menunjukkan akibat yang saya alami setelah mencoba mengikuti petunjuk dari kitab ini. Oh, ya. Cobalah. Aku ingin melihatnya. Baiklah. Saya akan melakukan semedi, yang merupakan langkah pembuka dari Aji Jala Sukma. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Raden Sakapalwaguna segera menyiapkan diri. Dan beberapa saat kemudian, ia telah tenggelam dalam semedinya. Ruang pertemuan markas pengemis tongkat merah Kalipucang menjadi hening. Jika kalian ingin beristirahat atau membasuh tubuh, pergilah sana. Lihatlah, hari telah mulai gelap. Biar aku yang menunggu anak ini. Kelihatannya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk tiba pada keadaan yang kita tunggu. Ada apa? Apa yang tengah terjadi? Marilah kita keluar sebentar. Kita bicara di luar. Hei, aku baru saja ingin masuk dan berbincang-bincang. Nanti kita kembali lagi. Jangan ganggu Kakang Saka. Apa sebenarnya yang telah terjadi, Kakang Dampu Awu? Kakang Saka tengah mempertunjukkan pada guru penyebab kematian orang tuamu, Adik Sariti. Maksudmu? Penyebab kematian Dandang Paringki. Menurut Kakang Saka ada hubungannya dengan ilmu yang tengah dipelajari. Kakang Saka sendiri tidak tahu menau tentang kematian tersebut. Untuk itu Kakang meminta bantuan dari kakekmu untuk melihat kemungkinan itu. Ilmu kesaktian apa yang tengah dipelajari kakangmu itu, Kakang Dampu? Apakah itu juga termasuk ilmu dari padepokan Gua Larang? Tidak. Di padepokan kami tidak mengenal ilmu itu. Ilmu Jalak Sukma. Ia mendapatkannya di sebuah gua. Kitab itu tiba-tiba saja ada di samping tubuhnya. Itu dia, Kakang. Ayo, kita jemput ke kamarnya. Kakek, apa yang terjadi dengan Kakang Saka? Jangan mendekat padanya, Sariti. Tubuhnya teramat bahaya. Keadaannya saat ini tak dapat dikontrolnya. Ayo, minggir. Kakang Awu, lihatlah. Tubuhnya menjadi merah bagaikan bara api. Lihat itu, Kakang Saka sangat menderita. Agaknya Kakang Saka sudah beberapa kali mengalami keadaan seperti ini. Kakang Saka sudah terbiasa. Buktinya ia dengan sengaja mempertunjukkan keadaan seperti ini. Tapi, kasihan sekali dia, Kakang Dampu. Lihat, Kakang Saka pingsan. Kakek. Oh, iya. Tenanglah saja kalian di situ. Aku akan mencoba menjajaki sampai di mana panas tubuhnya itu. Ki Parang Pungkur yang menyadari bahaya yang berada di hadapannya segera saja mengeluarkan seluruh tenaga saktinya, membentengi seluruh tubuhnya dengan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Dan kemudian perlahan-lahan ia mendekati tubuh Raden Sakapalwaguna. Ketika kakek sakti itu menyentuh tubuh Raden Sakapalwaguna, Celaka.
Aduh, tanganku. Oh, kakek, apa yang terjadi? Nah, coba, lihatlah tanganku ini. Tanganku menghitam dan nyaris hangus jika aku tidak mampu melepaskannya dari tubuhnya. Terlalu. Ilmu apakah yang sebenarnya dipelajari Kakang Saka? Ilmu hitamkah? Aku kira ini bukanlah ilmu hitam. Aku tidak merasakan getaran-getaran kekuatan ilmu hitam. Aku hanya merasakan getaran dan kekuatan yang teramat besar, yang mengandung hawa yang sangat panas. Apakah guru kami Resi Wanayasa tidak akan marah jika mengetahui Kakang Saka mempelajari ilmu semacam itu? Iya. Tidak, aku rasa tidak. Untuk apa dia marah? Ilmu ini adalah sebuah ilmu yang sangat dahsyat. Kakangmu beruntung berhasil memperoleh kitab sehebat itu. Kakek, Kakang Saka sadar. Di manakah? Oh iya, bagaimana kek? Apa yang kakek temukan pada saat semediku? Sebuah ilmu yang teramat dahsyat. Mungkin tongkat sakti yang kubangga-banggakan ini tidak akan ada artinya jika kau berhasil menguasai sepenuhnya ilmu itu. Lalu bagaimanakah dengan kincir metu, kek? Nah, jika kakekmu Wanayasa menguasai kincir metu hingga ke tingkatan 10, mungkin ia akan mampu menghadapi kehebatan ilmu itu. Tapi itu pun hanya perkiraanku saja. Aku sendiri tidak mengerti sampai sejauh mana, sedalam mana kehebatan dari Anda ilmu sekarang jala masih sukma mendengarkan itu. Sandiwara Radio di channel Memori Luar 80. biasa. Semoga saja aku akan dapat berhasil menguasai ilmu ini. Nah, sekarang kau beristirahatlah. Lihat itu, mungkin adikmu Dampu tidak sabaran lagi untuk berbicara denganmu. Nah, sudah, sana pergilah. Baiklah, kek. Saya permisi untuk mencari angin untuk berbincang-bincang di luar pondok ini. Mari, adik. Mari Kakang. Mau kemana kau, Sariti? Biarkan saja mereka dua saudara berbincang-bincang melepas rindu mereka. Tidak apa, kek. Marilah, Adik Sariti. Kita bicara bersama-sama di luar pondok. Saya pergi, Kek. Oh iya. Pergilah sana. Pada malam itu, Raden Sakapalwaguna saling melepas rindu dengan adiknya Dampu Awu. Sementara itu Sariti yang berada di tengah-tengah mereka juga terlibat dalam tukar-menukar pengalaman. Kalian telah tahu tentang kisah dan pengalamanku. Sekarang adalah giliran kalian untuk menceritakan pengalaman kalian. Kau dulu, Adik Awu. Atau kau, Adik Sariti? Kebetulan pengalaman kami berdua tidak banyak berbeda. Kami berdua terlibat bersama-sama dalam pelarian keluarga Galuh. Kau berceritalah dulu, Kakang. Baiklah, Adik Sariti. Kemudian, Dampu Awuk menceritakan kisah pelariannya bersama-sama dengan Prabu Sana dan keluarganya. Hingga dalam pertempurannya dengan kelompok Tangkuban Perahu, ia bersama dengan Sariti terpisah dari Prabu Sana dan Sanjaya. Setelah berhasil melepaskan diri dari kepungan kelompok Tangkuban Perahu, kami berdua dengan adik Sariti berusaha untuk mencari Prabu Sana dan Raden Sanjaya. Tapi beberapa hari kami berputar-putar, tidak tentu arah, hingga akhirnya kami tiba di pantai selatan. Kita telah banyak membuang-buang waktu pencarian kita dengan pergi kemari, Kakang Dampu Awu. Ayolah, kita tinggalkan saja tempat ini. Tunggu, adik Sariti, tunggu. Sebaiknya kita periksa beberapa saat saja daerah di sekitar sini. Setelah itu, baru kita tinggalkan tempat ini. Tapi Kakang, di sini adalah tempat yang sunyi, sepi. Untuk Kakang, apa itu di sana? Kakang, lihatlah itu. Ada mayat orang. Mayat ini dari pakaiannya yang dikenakannya. Kukira ia adalah murid dari perguruan Tangkuban Perahu. Ya, kau benar, Kakang. Ini adalah mayat dari anak murid Tangkuban Perahu. Dewata aku, tidak salahkah mataku ini? Ayo, kita lihat ke sana. Kakang, apa yang telah terjadi di tempat ini? Entahlah, Adik Sariti. Mayat-mayat yang bertebaran ini tidak kurang dari 50.
Semuanya adalah murid dari... Lihat itu. Bukankah itu Ki Pandu Panjana? Kau benar. Itu adalah Ki Pandu Panjana. Oh, Kakang. Apa yang telah terjadi di tempat ini? Mengapa bisa terjadi pembunuhan seperti ini? Tidak, Desariti. Kukira mereka semua tidak mati karena satu pembunuhan. Tidak. Jika begitu, apa penyebabnya? Aku belum tahu. Mungkin mereka sedang berlayar dan karam kapalnya. Kukira tidaklah demikian, Kakang Dampu. Mereka semua adalah murid dari Tangkuban Perahu. Kematian mereka bukanlah tidak mungkin ada hubungannya dengan pengejaran mereka terhadap Prabu Sana dan Sanjaya. Iya, Kakang. Dan, bukan tidak mungkin kematiannya adalah karena wanita itu. Wanita itu? Sedemikian ganaskah? Iya, untuk itu aku tidak dapat menjawabnya. Apakah kita akan menguburnya? Tidak, tidak, Kakang. Aku tidak sanggup, Kakang, memandangi mayat sekian banyaknya. Kakang, tinggalkan saja tempat ini. Para penduduk tentu akan dapat melakukannya jauh lebih baik dari kita. Mungkin mereka akan melengkapi penguburan ini dengan upacara. Ayolah, Kakang. Tunggu dulu, Adesariti. Aku melihat sesuatu. Sariti yang tengah diliputi oleh rasa cemas dan takut dengan suasana itu menjadi semakin tercekam dan terguncang hatinya. Ketika melihat dari dalam pasir pantai, tiba-tiba keluar sesosok tubuh yang nampak sangat menyeramkan. Raden Sakapalwaguna bertemu dengan adiknya Dampu Awuk dan Sariti di markas pengemis tongkat merah Kalipucang. Dalam perbincangannya, Dampu Awuk dan Sariti tengah menceritakan pengalamannya mencari Prabu Sana dan Sanjaya. Diceritakan juga, setibanya di Laut Selatan, mereka menemukan sejumlah besar mayat-mayat yang ternyata adalah murid-murid dari perguruan Tangkuban Perahu. Dan ketika Sariti menjadi tak tahan melihat puluhan mayat yang berkelimpangan, Kakang, tinggalkan saja tempat ini. Aku tidak tahan. Tidak sanggup menyaksikan mayat-mayat itu. Kakang, biarkan saja mayat-mayat ini. Para penduduk sekitar pantai ini tentu akan mengetahui dan menguburkannya dengan cara yang lebih baik dari kita. Mungkin mereka, penduduk pantai sini akan melengkapinya dengan upacara. Ayolah, Kakang, kita tinggalkan saja tempat ini. Tunggu dulu, Adesariti. Aku melihat sesuatu. Apa itu? Sariti, yang memang telah dicekam oleh suasana yang menggiriskan, semakin tersentak, pandangannya menjadi berkunang-kunang melihat sesosok tubuh yang keluar dari dalam pasir pantai. Seorang laki-laki dengan rambut menutupi seluruh bagian wajahnya dan pasir basah penuh menutupi seluruh bagian tubuhnya. Laki-laki itu merangkak di antara mayat-mayat yang berserakan di sekitarnya, merangkak seakan-akan mencari sesuatu. Sesuatu miliknya yang telah hilang, sambil mulutnya bergumam halus. Mana kau sembunyikannya? Di mana? Kembalikan! Kembalikan! Kembalikan putraku! Pencuri! Pencuri! Aku tahu! Kaulah pencurinya! Ya, kaulah pencurinya! Aku tahu. Wanita iblis, kembalikan anakku. Kembalikan anakku. Kembalikan. Kembalikan. Oh, kulempar kau dengan batu. Kakang, kita tinggalkan saja tempat ini. Tunggu dulu, Adesariti. Iya,
Ayahanda Prabu, Ayahanda Prabu, Ayahanda Prabu, apa yang telah terjadi? Di manakah di Sanjaya? Ayahanda Prabu, ini aku Dampu Awu, Ayahanda. Kakang, kau... Laki-laki ini adalah Ayahanda Prabu. Aku mengenalnya. Ini aku Dampu Awu, Ayahanda. Dampu Awu. Dampu Awu. Iya, aku Dampu Awu. Mantu dari Ayahanda. Apakah Ayahanda tidak dapat mengenaliku lagi? Mengenali. Dampu Awu, mantuku juga hilang dibawa oleh wanita itu. Wanita penculik itu. Diculik. Ayahanda, ini aku Dampu Awuk, Ayahanda. Aku selamat bersama dengan Sariti yang telah menolong kita dari kepungan kelompok Tangkuban Perahu. Di manakah Raden Sanjaya adikku, Ayahanda? Agaknya telah terjadi sesuatu peristiwa yang sangat tragis dan mengguncang perasaannya. Kita harus membawanya dari tempat ini. Iya, Kakang. Tempat ini demikian mencekam. Kita tinggalkan saja segera. Ayahanda, ayolah kita tinggalkan tempat ini. Kita mencari tempat yang aman untuk bersembunyi dan beristirahat. Tidak. Aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Aku akan menunggu putraku Sanjaya. Aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Tidak. Buat saja yang tidak berdaya, Kakang. Saat ini dia bukan lagi seorang raja dan juga tidak dalam keadaan normal ingatannya. Baiklah, adik Sariti. Maaf, Ayahanda Prabu. Apakah kau... lepaskan aku dari pengaruh iblismu. Lepaskan. Waktu-waktu kita akan kembali kemari untuk menjenguk Raden Sanjaya. Kita akan datang ke pantai ini setiap Ayahanda ingin. Apakah kalian tidak bohong? Kalian akan mengajakku kemari. Tentu, Ayahanda. Tapi sekarang sebaiknya lah kita tinggalkan tempat ini. Angin laut yang bertiup keras tidak baik untuk kesehatan Ayahanda Prabu. Iya. Kau benar. Kita beristirahat dan kemudian sewaktu-waktu kita datang ke tempat ini. Benar, Ayahanda Prabu. Marilah, Ayahanda. Sariti, biarkan aku berkuda bersama-sama dengan Ayahanda Prabu. Berpeganglah kuat-kuat pada kendali ini. Kita akan segera melarikan kuda ini. Iya. Demikianlah. Kami berhasil menemukan dan membawa Ayahanda Prabu sana. Lalu di manakah sekarang Prabu sana kalian tempatkan? Di markas Tongkat Merah Paku Jajar. Adik Sariti telah memerintahkan anggota Tongkat Merah Paku Jajar untuk merahasiakan keberadaannya, serta merawat Ayahanda Prabu dengan sebaik-baiknya. Adi Dampu Awu. Lalu apakah sekarang yang akan kau lakukan, Adi Dampu Awu? Kembali ke Gua Larang. Tidak ada pilihan lain, Kakang. Lalu Baginda Sana, apakah akan kau biarkan saja berada di Paku Jajar? Tentu saja tidak. Kita akan membawanya kembali ke Gua Larang. Bukankah Baginda Sana adalah masih keponakan dari Eyang Guru Wanayasa? Iya, benar Adi Dampu Awu. Satu-satunya tempat yang paling tepat adalah Gua Larang. Tapi satu hal yang teramat diinginkan Baginda, yaitu Gunung Bukir, sebagai tempat persembunyiannya. Karena di sana tinggal Ayahanda dari Permaisuri. Tapi apakah kau tahu tempat tinggalnya? Tidak, Kakang. Aku tidak tahu. Aku dapat mengantarkannya ke sana jika Ayahanda Prabu telah kembali kesadarannya. Ya. Jadi, kalian akan segera mengambil dan membawa Prabu Sana ke Gua Larang? Iya. Kukira itu satu-satunya jalan yang terbaik. Iya, kau benar Adi Dampu Awu. Sariti, malam sudah semakin larut. Tidur dan beristirahatlah. Mengapa kalian justru mematung saja di situ? Kakek. Pergilah tidur. Perjalananmu siang tadi cukup melelahkan. Dan kau juga tentu tidak kalah lelahnya siang tadi, kan? Ayo, pergilah tidur. Lanjo telah menyiapkan kamar untuk kalian semuanya. Ayo. Baiklah. Marilah, Kakang. Kita istirahat saja.
Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Dampu Awuk telah meminta diri pada Ki Parang Pungkur untuk meninggalkan Kali Pucang kembali ke Gua Larang. Ya, aku kira memang sangat tepatlah jika Wanayasa yang merawatnya. Sariti, kau boleh mengantarkan mereka. Kukira orang-orang dari Prabu Sora masih banyak yang tersebar untuk mencari Prabu sana. Berhati-hatilah. Baiklah, Kek. Saya juga akan memberitahukan perjalanan ini pada Paman Lanjo, agar meneruskan berita perjalanan ini pada setiap petugas sandi tongkat merah di seluruh daerah yang kami lalui. Ya. Nah, berangkatlah anak-anak muda. Sampaikan salamku pada gurumu si tua Wanayasa, ya. Akan kami sampaikan. Ya. Kami berangkat, Kek. Ada apa, Kakang? Kenapa Kakang menghentikan kuda? Adi Dampu Awuk, aku ragu untuk kembali. Aku mempunyai suatu pekerjaan yang cukup penting yang harus kulakukan. Pekerjaan apakah itu, Kakang Saka? Ya, mungkin... Kakang, kukira sebaiknya kita mengantarkan Prabu Sanu ke Gua Larang. Baru setelah itu, kami akan membantu Kakang menyelesaikan tugas Kakang. Kakang mempunyai tugas apakah? Eyang Gurukah yang telah memberikan tugas itu? Tidak, bukan. Ini adalah persoalan pribadiku. Eyang Guru tidak pernah tahu menahu mengenai persoalanku. Anda sekarang masih mendengarkan Kakang, Sandiwara Radio di apakah channel kami- Memori 80. Kami boleh mengetahui persoalan Kakang. Kelihatannya persoalan itu cukup berat dan serius. Ya. Aku ingin sekali mengantarkan kalian. Ingin sekali. Tapi... Kau tidak perlu takut dengan gurumu, anak muda. Aku mengerti dengan persoalanmu itu. Aku tahu kerisauan hatimu untuk kembali ke Gua Larang dengan kitab di tanganmu. Kakek Pungkur. Iya. Percayalah padaku. Kau berangkatlah dahulu ke Gua Larang, ya. Aku akan menyusulmu ke sana. Aku akan menyelesaikan semua persoalanmu di sana nanti. Sebenarnya apakah persoalan Kakang? Persoalan yang merisaukan Kakang. Kitab itu Adi Awuk. Aku khawatir guru akan melarang aku mempelajarinya. Sedangkan aku telah jatuh hati pada kitab ini. Pada kitab Jala Sukma. Sekarang ayolah kita lanjutkan perjalanan kita. Bukankah kakek Pungkur akan membantu Kakang jika mendapat kesulitan dari Eyang Guru? Ayo. Baiklah. Setelah menjemput Prabu Sana di Pakujajar, ketiga remaja itu melanjutkan perjalanan mereka menuju Gua Larang. Belum beberapa jauh rombongan itu berderap meninggalkan Pakujajar, Prabu Sana menghentikan kudanya. Ada apa, Ayahanda Prabu? Mengapa Ayahanda menghentikan kuda? Hendak kemanakah kalian bawa aku ini? Ke Gua Larang. Gua Larang. Oh, tidak. Tidak. Aku tidak mau ke sana. Aku tidak mau ke tempat itu. Oh, aku mau ke pantai selatan. Menunggu anakku kembali. Menunggu dia datang. Kembalikan aku ke sana. Bawa aku ke sana. Gua Larang adalah tempat guru kami Resi Wanayasa, yang merupakan paman dari Ayahanda Prabu. Tidak. Aku tidak akan pergi jauh dari tempatnya. Aku akan kembali menunggu anakku di sana. Bawa aku kembali ke pantai selatan. Iya. Oh, celaka. Kejar Kakang Saka, Sariti. Iya.
Kemudian, ketiga remaja itu mengejar Prabu Sana yang berada dalam keadaan hilang ingatan setelah beberapa saat. Aku akan melompat ke atas kuda Sang Prabu dan mencoba menghentikan kudanya yang dipacu menggila seperti itu. Hup! Oh, lepaskan! Lepaskan! Biarkan aku kembali ke sana! Lepaskan aku! Tuanku Prabu Sana, dengarlah. Dengar. Kedatangan saya kemari menemui tuanku adalah justru atas perintah darinya, dari wanita itu. Benarkah demikian? Benarkah kau datang dari tengah laut sana atas perintah wanita itu? Saya tidak perlu mengulanginya lagi. Tuanku pasti sudah mendengarnya. Bagaimana dengan keadaan anakku? Dan apa perintah wanita itu? Huh? Raden Sanjaya putra tuanku berada dalam keadaan baik dan sehat. Satu saat ia akan kembali lagi pada tuanku. Oh iya. Ya, itu memang janjinya padaku. Itu janjinya padaku. Lalu apa perintahnya? Perintah apa yang akan kau sampaikan padaku? Raden Sakapalwaguna dan Dampu Awu serta Sariti berhasil mengejar Prabu Sana yang tidak mau diajak untuk pergi ke Gua Larang. Sariti yang cerdik dan mengenal keadaan kemudian berupaya memperdaya Prabu Sana dengan caranya. Benarkah kau adalah utusannya? Saya tidak perlu mengulanginya lagi. Tuanku pasti sudah jelas mendengarnya. Bagaimana keadaan putraku? Dan perintah dari wanita itu? Raden Sanjaya putra tuanku berada dalam keadaan sehat walafiat. Satu saat ia akan kembali pada tuanku. Iya. Itu memang janjinya padaku. Itu janji wanita itu padaku. Apa perintahnya? Tuanku diminta untuk menantinya di Gua Larang. Iya. Aku akan menanti di sana. Aku akan menanti di sana jika itu memang perintahnya. Mari. Kita segera berangkat. Ayo. Oh, kau cerdik adik Sariti. Terima kasih atas pertolonganmu. Sariti berhasil menguasai Prabu Sana dengan kecerdikannya. Dan ketika remaja itu pun kembali melanjutkan perjalanannya, mengiringi Prabu Sana ke Gua Larang. Sementara itu beberapa puluh tombak di belakang ketiga remaja itu. Mereka kembali lagi ke Gua Larang. Aku harus tetap mengikutinya. Hingga Kakang Saka mendapatkan tempat yang tenang untuk mempelajari Aji Jala Sukma. Hiya! Hari demi hari berlalu, dan ketika menjelang tengah hari, pada hari ketiga, mereka tiba di gerbang padepokan Gua Larang. Para murid padepokan yang tengah berlatih di halaman berlarian ketika mendengar kawan-kawan mereka memberitahukan tentang kedatangan rombongan tamu. Dan bertepatan dengan tibanya rombongan itu di muka gerbang, telah belasan murid Gua Larang berkerumun menghadangnya. Dan kerumunan itu menjadi semakin ramai ketika salah seorang dari mereka mengenal tamu yang datang mengunjungi padepokannya.
Setelah mengetahui siapa tamu yang datang, segera saja kelompok murid-murid dari Padepokan Gua Larang mengiringnya menuju bilik Resi Wanayasa. Dan di tempat tersebut, Raden Setakling sedang asik berbincang-bincang dengan gurunya. Ada apakah di luar sana? Mengapa ribut-ribut? Coba kau tengoklah keluar. Baiklah, Eyang. Kami berdua datang kembali menghadap Eyang. Salam hormat dari saya, Eyang. Engkaukah itu Sariti? Iya, benar, Eyang. Saya Sariti. Bagaimana kabarnya kakekmu? Guru baik-baik saja, Eyang. Dan guru menyampaikan salamnya kepada Eyang. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Dalam sejuta kesibukannya, masih juga dia itu sempat mengingat aku. Mungkin dalam beberapa hari, guru akan datang kemari menjenguk Eyang. Ya, bagus sekali. Aku pun sudah rindu dengannya. Ayo masuk. Yuk. Bagaimana kabarnya mertuamu, Dampuawu? Eyang, inilah dia Ayahanda Prabu. Ini diakah? Ini diakah kemenakanku? Sana, mertuamu, Maharaja Galuh. Benar Ayahanda, inilah dia Ayahanda Sana. Resi yang arif dan bijaksana itu sesaat terpekur. Mulutnya bergumam halus, mengeluarkan panjatan doa dan ampunan pada sembahannya. Beberapa saat, ruangan kecil itu dicekam oleh kesunyian. Dan beberapa saat kemudian, Resi Wanayasa berhasil menguasai dirinya. Nafasnya terdengar dalam-dalam ditarik. Sana. Apakah kau masih mengenal aku, pamanmu? Mengenalmu? Siapakah kau ini? Aku tidak mengenalmu. Tidak mengenal kalian semua. Aku hanya mengenal wanita itu. Aku mengenal anakku. Anakku Sanjaya. Anakku. Dia telah dibawa oleh wanita itu. Aku akan menunggunya ya kembali. Aku akan menunggu di sini. Di Gua Larang. Dia pasti akan datang menemui aku. Mencari aku. Ceritakanlah padaku. Apa yang telah terjadi dengan kemenakanku Sana? Baiklah, Eyang. Kemudian, Dampu Awuk mengulang kembali kisah pelariannya, bertemu dengan kelompok Tangkuban Perahu, berpisah dengan Baginda Sana dan Sanjaya, dan kemudian menemukannya kembali di pantai selatan, di antara puluhan mayat-mayat murid dan tokoh-tokoh perguruan Tangkuban Perahu. Agaknya kunci dari semua peristiwa ini ada pada wanita itu. Apakah kalian tidak mengingat ciri-ciri dari wanita itu? Iya, pada malam itu memang dia menampakkan diri. Tapi tidak ada yang dapat saya utarakan tentang ciri-cirinya. Dia hanya seorang wanita cantik dan aneh. Itu saja yang dapat saya simpulkan. Dan kepandaiannya dalam hal ilmu lari cepat sangatlah sukar untuk dibayangkan. Iya. Bagaimana jika kemampuannya itu dibandingkan dengan adikmu Anting Wulan? Saya tidak bisa membandingkan, tidak bisa menilainya, Eyang. Dia menggoda dan mempermainkan kami. Dia selalu ada di hadapan kami. Kami berjalan, dia di hadapan kami. Kami berkuda, dia di hadapan kami. Kami mengerahkan ilmu lari cepat. Dia juga tetap berada di hadapan kami. Satu hal yang sangat mengerikan membayangkan kepandaiannya, yaitu ia mempermainkan kami dengan gerakan yang santai. Langkah-langkahnya seakan-akan melayang, tidak menyentuh bumi. Entah jenis ilmu meringankan tubuh apa itu. Seperti ada kesengajaan darinya. Hendak mengajak kami ke suatu tempat. Laut Selatan. Apakah kalian menduga bahwa wanita itu adalah penguasa Laut Selatan? Begitukah, Eyang? Aku tidak berani menduga demikian. Tapi bukan mustahil. Dampu Awuk menemukan Baginda dalam keadaan hilang ingatan di tempat itu. Dan masih menyebut-nyebut nama wanita. Wanita. Ya, kita tidak dapat menduganya.
Tidak mungkin. Kukira tidak mungkin. Kalian beristirahatlah. Saka, sediakan kamar untuk kemenakanku sana. Dan kau tunggulah sebentar. Masih ada yang ingin kubicarakan denganmu. Baik, Eyang. Bagaimana dengan keadaan adikmu, Wulan? Apakah kau berhasil bertemu dengannya? Kenapa kau diam saja? Hah? Apakah kau telah bertemu dengannya? Iya, Eyang. Lalu di manakah dia sekarang? Dan apa yang telah terjadi dengannya? Apakah kalian telah bertengkar? Ada apakah ini? Apa yang terjadi di antara kalian berdua? Coba, katakanlah. Ceritakan. Bukankah kau telah menganggap aku ini sebagai orang tuamu sendiri? Baiklah, Eyang. Baiklah. Akan saya ceritakan semuanya. Semuanya. Raden Sakapalwaguna kemudian menjelaskan semua kisahnya, kisah kasihnya, kisah cintanya pada Anting Wulan. Berulang kali Resi Wanayasa menghela nafas, melepas sesak dadanya mendengar cerita dari Raden Sakapalwaguna hingga pada akhirnya. Aku tidak menyangka akan sejauh itu hubunganmu dengan Anting Wulan. Tapi itu semua memang merupakan hak kalian untuk saling menyinta dan juga saling menolak. Aku hanya berharap semoga kalian akan dapat rukun kembali. Entah itu sebagai dua orang sahabat ataupun sebagai dua orang suami istri. Ya. Semoga Yang Agung penguasa sumber air suci akan memberkahi kalian. Kembalilah sekarang kau ke kamarmu. Nanti malam temui aku di pancuran 9 mata air dewa. Kita akan membicarakan masalah kitab itu. Baik, Yang Guru. Saya permisi. Raden Sakapalwaguna mencoba untuk beristirahat di dalam biliknya. Akan tetapi setelah beberapa saat, rasa gelisah di dalam dadanya seakan-akan membakar seluruh ruangan biliknya. Rasa panas membuatnya tak dapat lagi untuk berdiam lebih lama lagi di dalamnya. Dan kemudian Raden Sakapalwaguna secara diam-diam meninggalkan biliknya menuju 9 mata air dewa. Lumayan juga. Suasana yang sejuk di tempat ini cukup menolongku dari rasa panas yang seakan-akan mencengkam tubuhku. Aku merasakan ada seseorang yang tengah mengintaiku. Siapa itu? Hei, siapakah kau yang bersembunyi di semak-semak sana? Keluarlah! Kaukah itu Kakang Seta? Adi Dampu Awuk? Hei, keluarlah! Jangan membuat aku kehabisan rasa sabar. Keluarlah! Ini aku, Kakang. Anting Wulan. Kau adik Wulan? Iya, ini aku, Kakang. Kenapa? Kau terkejut melihat keadaanku di sini? Adik Wulan, apakah kau sudah dapat memaafkan aku? Apakah kau datang untuk itu? Hei, bangkit. Bangkitlah pemuda cengeng. Apakah kau sudah lupa dengan semua persyaratan yang kuberikan? Tidak Wulan. Apakah kau benar-benar masih mengharapkan diriku? Aku mengharapkan dirimu, Wulan. Aku sungguh-sungguh mencintaimu. Bagus. Sekarang akan kulihat sampai di mana kepandaian yang sudah kau tingkatkan. Tunggu adik Wulan. Aku ingin bertanya. Ini kitabmu kah? Kitab Aji Jala Sukma yang dahulu pernah kau perlihatkan padaku. Kau berkata apa? Jala Sukma? Iya. Apakah kau berniat hendak merayu aku dengan sebuah kitab sakti? Aku berkata sungguh, Wulan. Bukankah kau memiliki kitab Jala Sukma? Aku menemukan kitab ini di sebuah gua. Kitab tersimpan baik di tempatnya yang tersembunyi. Tidak usah kau berpura-pura dan bersandiwara dengan cerita yang aneh-aneh. Tapi aku bersungguh-sungguh, adik Wulan. Aku datang ingin melihat-lihat keadaan padepokanku. Dan kau tidak perlu menceritakan tentang kehadiranku. Aku tidak akan menceritakannya, Wulan. Nah, hal lain dapat aku lakukan dalam pertemuan ini. Aku akan melihat apakah kau adalah seorang pemuda lemah seperti saat-saat yang lalu.
sempurna. Bersiaplah Kakang Saka. Baiklah. Aku tahu, aku tidak akan berhasil mengalahkanmu, Wulan. Kau terlampau pagi menemuiku. Aku belum siap, tapi jika kau ingin kembali mencobaku, silahkan. Ayo, bangkitlah. Bangkitlah Kakang Saka. Kulihat semangat bertandingmu kali ini cukup hebat. Baiklah, adik Wulan. Rasa penasaran menghadapi sikap Anting Wulan membuat Raden Sakapalwaguna melupakan semua rasa sakit di tubuh. Raden Sakapalwaguna tengah berusaha menghadapi tekanan-tekanan dari Anting Wulan yang menyerangnya dengan serangan-serangan hebat. Andaikan saja kekuatan itu dapat kuhadirkan segera saat ini, akan kupergunakan sedapatku. Akan kutahan semua rasa sakit itu. Akan kucoba. Ya, akan kucoba. Raden Sakapalwaguna melayani serangan-serangan Anting Wulan yang membadai. Melempar sesekali tubuhnya jatuh ke semak sambil mencoba untuk membangun kekuatannya. Kekuatan yang sempat menghebohkan kelompok tongkat merah. Raden Sakapalwaguna yang belum mengenal banyak tentang Aji Jalasukma mencoba merabanya, membangun kekuatan tersebut dengan menahan nafasnya beberapa saat sambil bertempur, dan beberapa saat kemudian mencoba untuk mengembuskan nafasnya ke bagian khusus, yaitu kepala dan sekitarnya. Dan beberapa saat kemudian, di antara denyut rasa sakit yang semakin meningkat, Raden Sakapalwaguna melonjak gembira. Berhati-hatilah, adik Wulan. Tenagaku ini sangatlah berbahaya. Tenaga dari Aji Jalasukma yang belum dapat kukendalikan. Dengan kuda-kuda yang tidak sempurna, karena menahan rasa sakit, Raden Sakapalwaguna mencoba menyerang Anting Wulan. Agaknya benar. Pukulan-pukulannya sangatlah berbahaya. Angin panas serasa menyengat kulit tubuhku. Aku akan mencoba menghadapinya dengan Aji Banyu Cakrabuana. Di kesunyian hutan kecil pancuran 9 mata air dewa, jauh dari keramaian padepokan, telah terjadi pertempuran yang sangat hebat antara dua saudara seperguruan. Angin pukulan Banyu Cakrabuana mulai mengepung Raden Sakapalwaguna. Pohon-pohon di sekitar tempat tersebut satu persatu roboh berderak. Tenaga dari Aji Jalasukma yang dilontarkan Raden Sakapalwaguna menderu secara serabutan ke sana kemari hingga beberapa saat kemudian Raden Sakapalwaguna jatuh pingsan, tak kuasa menahan rasa sakit dan rasa panas yang seakan-akan menggelegak dalam tubuhnya. Kakang Saka pingsan. Luar biasa sekali Aji Jalasukma itu. Satu saat, jika kelak Kakang Saka berhasil mempelajari baik-baik, ia tentu akan dapat menguasai kekuatan dari Aji Jalasukma. Entah sampai di mana kehebatan dari Aji itu. Dan mudah-mudahan kakek Kaliman tidak marah kepadaku, karena aku telah memberikan kitab itu pada Kakang Saka. Aku akan mencoba melenyapkan panas yang membara di tubuhnya.
Baru saja Anting Wulan menyiapkan tenaga sakti Banyu Cakrabuana dan belum lagi ia menempelkan tangannya untuk menyalurkan kekuatan inti Banyu Cakrabuana yang mempunyai kekuatan dingin. Gadis itu melihat tubuh kakangnya yang semula membara berangsur-angsur telah mulai mereda. Agaknya panas dari kekuatan Aji Jala Sukma itu kini lenyap kembali. Akan ku coba memegang tubuhnya. Iya. Kekuatan panas itu dengan tiba-tiba saja lenyap. Aneh. Benar-benar satu ilmu yang hebat. Mudah-mudahan saja Kakang Saka akan berhasil menguasainya. Dan ia berhasil memenuhi syarat pertama yang kuajukan. Dia sudah akan membuka matanya. Sebaiknya ku tinggalkan saja tempat ini. Adik Wulan. Adik Wulan? Di manakah aku ini? Di mana Adik Wulan? Rupanya Adik Wulan telah meninggalkan tempat ini. Lalu apakah nanti yang akan kukatakan pada Eyang Guru jika ia datang dan menanyakan tentang pohon-pohon yang tumbang ini? 4 pohon tumbang berserakan. Ya. Sebaiknya kubereskan saja tempat ini. Mudah-mudahan tidak menjadi satu kesulitan bagiku masalah pohon ini. Beberapa saat setelah membersihkan ranting dan cabang yang berserakan, Raden Sakapalwaguna segera kembali ke biliknya untuk beristirahat. Akan tetapi, hingga hari menjadi gelap, ia tak juga dapat beristirahat. Pasukan! Siap! Lancang kanan! Gerak! Berhitung! 1, 2, Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, saya sakit batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Bomnya batuk. Pasti sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang hebat. Batuk saya langsung lenyap. Dan siap, Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada Bombat. Si tablet kuning segi 6 dengan formula ampuh yang bekerja hebat sekuat bom. Bombat menghilangkan segala macam batuk seperti batuk kering, batuk berdahak, batuk bronkitis, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat bekerja sekuat bom. Bombat, bomnya segala macam batuk. Produksi KB Pharma. Tidak terasa lagi. Hari sudah menjadi gelap. Berarti aku harus segera kembali ke pancuran 9 mata air dewa. Eyang ingin melihat kitab ini. Mudah-mudahan ia tetap memberikan izin padaku untuk mempelajarinya. Siapa itu? Kakang, bukalah. Ini aku, Sariti. Oh, kau Sariti? Sebentar. Kakang, aku datang membawakanmu makanan, Kakang. Kulihat Kakang sejak siang tadi masuk ke dalam kamar dan tidak pernah keluar lagi. Mungkin Kakang menjadi segan untuk keluar. Karena itu aku bawakan makanan untuk Kakang. Terima kasih, Sariti. Terima kasih. Tapi aku harus segera menemui Eyang Guru. Tapi Kakang belum makan sejak pagi tadi. Kita tiba di sini siang hari dan Kakang tidak lagi sempat makan. Kakang, makanlah. Biar sesuap 2 suap. Baiklah. Mari, masuklah. Aku keluar saja, Kakang. Ya? Ini padepokan Kakang. Jika aku berada di sini, tentu akan timbul rekaan dan dugaan macam-macam. Aku pergi, Kakang. Sariti? Ya, ada apa, Kakang? Terima kasih. Aku pergi ya.
Gadis itu tentu menyimpan perasaan khusus padaku. Oh, Dewata Agung. Tolonglah. Semoga tidak terjadi sesuatu apapun aku dengannya. Saat itu ketika aku baru saja kehilangan Intan Pandini. Saat aku sibuk mencari mayat Intan yang hilang. Belum beberapa bulan yang lalu. Hati ini sempat tertarik dan memperhatikan gadis itu hingga jauh ke dalam. Benar-benar lelaki lemah, mata keranjang. Benar semua kata-katamu, Adik Bulan. Benar. Aku memang seorang laki-laki yang lemah, mata keranjang. Memang sepantasnya lah kau memberikan hajaran padaku. Ya. Biarlah aku santap hidangan yang dibawakan oleh Sariti. Setelah menyantap hidangan yang dibawakan oleh Sariti, Raden Sakapalwaguna segera bergegas menuju ke tempat yang telah dijanjikan, 9 mata air dewa. Di mana Yang Guru menunggu? Itu. Di pinggir gerumbul hutan kecil yang menghadap ke Bukit Batu Larang. Ada api unggun. Pastilah yang tengah menantikan aku di sana. Benar. Itu Yang Resi. Dewata Agung, penguasa segala sumber suci. Tolonglah. Agar Yang Guru tidak menjadi marah dan kecewa, aku mempelajari kitab ini. Duduklah di sini dekatku, Saka. Banyak hal yang ingin aku bicarakan padamu. Apakah kau bawa kitab itu? Iya, Yang. Saya membawanya. Apakah aku boleh melihatnya? Silahkan, Yang. Ya. Sebuah kitab aji kepandaian yang sangat hebat. Apakah aku boleh melihat dan membuktikan apa yang kualami jika kau mencoba menerapkan ilmu dari kitab ini? Yang boleh melihatnya. Tapi itu membutuhkan waktu yang cukup lama, Yang. Lakukanlah. Aku akan melihatnya. Baiklah, Yang. Untuk kesekian kalinya, Raden Sakapalwaguna melakukan kembali semedi khas Aji Jalasukma. Api unggun dalam perapian kecil itu menari-nari, mengibaskan cahaya terang dan temaram berganti-ganti, membuat suasana di pinggiran hutan kecil 9 mata air dewa demikian menyeramkan. Kelihatannya anakku Saka tidak melakukan semedi seperti biasanya. Tidak ada napas yang keluar dari mulut dan hidungnya. Aneh. Agaknya ia sedang menahan napas. Ilmu yang aneh sekali. Akan kulihat apa yang akan terjadi dengan anakku Saka. Dengan sabar, Resi Wanayasa menunggu dan memperhatikan setiap gerak-gerik, perubahan yang terjadi pada diri Raden Sakapalwaguna. Dan ketika telah tiba saatnya... Awas, Yang. Jangan coba menyentuh tubuh saya. Aduh. Ilmu apakah ini? Betapa mengerikannya. Tubuh muridku Saka menjadi merah membara. Tubuhnya menjadi semakin merah. Oh, Dewata Agung. Aku harus menolongnya. Aku akan mencoba untuk menolongnya. Jangan kau sentuh tubuh anak itu. Kau Pungkur.
Mengapa kau melarang aku untuk menolongnya? Biarkan saja. Anak itu tidak apa-apa. Tapi, lihat dia menjadi pingsan. Biarkan saja. Jangan sentuh dia. Tua gila. Mengapa kau melarangku untuk menolong muridku? Kau memang tidak beda sebagaimana diriku. Penasaran teramat sangat menyaksikan kejadian tadi. Tapi lihatlah itu. Panas membara di tubuhnya kelihatan sudah mulai meredup. Lihatlah, kini keadaannya menjadi normal kembali. Jika saat ini kau ingin menyentuhnya, ayo silakan. Aku tidak akan menghalangi. Baiklah, akan kulihat. Tidak terjadi sesuatu pun pada tubuhnya. Hawa panas itu hilang dengan begitu saja. Tahukah kau, Wanayasa, mengapa aku melarangmu tadi? Nih, coba lihatlah. Lihat ini telapak tanganku. Kedua telapak tanganku ini, ayo, lihatlah ini. Apa itu? Mengapa kedua telapak tanganmu menjadi hitam seperti itu, Pungkur? Nah, ini akibat pemanjaan dari rasa penasaran seperti yang kau alami tadi. Jadi, itu adalah karena tubuh muridku. Karena ilmu Jala Sukma tadi. Iya, benar. Oh, setan. Dia harus segera melepaskan ilmu itu. Membuang jauh-jauh kitab itu. Aku melarangnya untuk mempelajarinya. Agaknya tidak sia-sia perjalananku kemari. Tidak sia-sia. Aku dapat bertemu dengan orang bodoh sepertimu dan menyelamatkan anak itu. Apa maksudmu, Tua Gila? Wanayasa, biarkan anak itu mempelajari kitab itu. Itu adalah sebuah kitab mahasakti. Sebuah aji yang sangat dahsyat. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Dan tokoh itu lahir kembali dari padepokanmu, dari Gua Larang. Tapi aji itu adalah... lucu. Lucu sekali kau ini, Wanayasa. Kau adalah seorang resi yang dikenal arif oleh seluruh pendekar tanah Pasundan. Tapi sikapmu terhadap muridmu, terhadap persoalan ini benar-benar memalukan. Benar-benar memalukan. Apa yang sebenarnya ingin kau buat? Dengarlah, Wanayasa. Rasanya tidak pantas jika aku bicara banyak padamu. Kau adalah seorang yang mengerti, seorang resi. Akan tetapi, baiklah aku ulangi, ya. Mungkin saat ini karena terlalu banyak yang kau pelajari, kau jadi keblinger. Dengarlah, Wanayasa. Tidak ada satu ilmu pun yang jahat. Tidak ada satu ilmu yang hitam. Semua ilmu itu sama. Semuanya tidak berbeda. Nah, letak perbedaannya adalah pada diri pemiliknya. Apakah aku harus meneruskan kalimat-kalimat ini? Kalimat-kalimat yang seharusnya menjadi milikmu. Milik seorang resi. Ataukah kau sudah tidak mempercayai muridmu lagi? Atau kau memang tidak berhasil membina seorang murid seperti dia? Hingga kau menjadi ketakutan seperti itu? Cukup, Pungkur. Cukup. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Menjadi lupa segala-galanya. Ya. Kau benar, Pungkur. Ya, aku akan biarkan dia memiliki dan mempelajarinya. Jika memang sudah jodoh anak itu, akan dapat menguasai ilmu anak itu. Ataukah kau merasa cemburu dengan ilmu itu? Kau cemburu karena anak itu memperhatikan Jala Sukma dan bukan kincir metumu? Mungkin dugaanmu itu benar, Pungkur. Iya. Wanayasa, aku mendengar kabar burung.
kabar dari burung-burung yang terbang, yang turun hingga di pundakku. Bahwa kau kini telah menguasai kincir metu tingkatan ke-10. Itu apa benar apa? Bagaimana itu, Wanayasa? Kau telah salah terka, Pungkur. Aku ini belum menguasai sepenuhnya ilmu itu. Kau pasti mendustaiku, Wanayasa. Tolonglah, aku ingin sekali merasakan kehebatan ilmu yang hanya ku dengar dari mulut ke mulut. Tingkatan ke-10 kincir metu yang dahsyat itu harus kurasakan. Ayolah, bersiaplah, Wanayasa. Sudahlah, Pungkur. Aku tidak ingin bertempur. Tidak bisa, tidak bisa. Aku ini sudah datang jauh-jauh dari Kalipucang. Ayo, bersiaplah. Ki Parang Pungkur yang berhasil memperingatkan Resi Wanayasa akan bahayanya dari Aji Jalasukma, kemudian memaksa Resi Wanayasa untuk mempertunjukkan Aji Kincir Metu tingkatan ke-10. Ki Parang Pungkur tidak mau mengerti apapun alasan Resi Wanayasa. Ia menyerang, memaksa Resi Wanayasa untuk bertempur dengannya. Kau harus mempertunjukkan Aji itu kepadaku, Wanayasa. Ayo, Wanayasa, tunjukkanlah. Apakah kau memang demikian pelitnya, demikian kikirnya pada sahabat yang telah jauh-jauh datang dari Kalipucang? Agaknya memang tidak ada pilihan lain jika aku berhadapan denganmu, kecuali menuruti apa maumu, Tua Gila. Begitulah, itu baru namanya sahabat yang baik. Ayolah, Wanayasa. Berhati-hatilah, Pungkur. Hanya dengan tegak berdiri, Resi Wanayasa menyerang Ki Parang Pungkur. Tangan kiri menyilang di depan dada, dan tangan kanan dengan dua jari yang mengacung diputar dan menyerang dengan mengeluarkan angin yang membadai. Hanya seperti inikah kincir metu tingkatan ke-10 yang dijajarkan pada ilmu-ilmu tingkatan tertinggi dunia kependekaran. Jika hanya demikian, akan kucoba menekannya. Baru saja Ki Parang Pungkur hendak mencoba menekan Resi Wanayasa, tiba-tiba serangan-serangan dari Resi Wanayasa menjadi semakin menghebat di luar perkiraannya. Tubuh Resi Wanayasa kini cepat berpindah-pindah sambil melontarkan serangan-serangannya yang membadai. Hal mana membuat Ki Parang Pungkur menjadi pontang-panting, melompat sana-sini, berusaha menghindari serangan dari Resi Wanayasa. Cukup, Wanayasa, cukup. Cukup. Luar biasa.
Luar biasa sekali kincir metumu itu, Wanayasa. Seranganmu yang membadai itu cukup hebat. Tapi gerak perpindahan kakimu membuat serangan hebatmu itu datang dari segala penjuru. Agaknya jika kau teruskan beberapa jurus lagi, aku sudah jatuh tergeletak di tanah. Hei, asik menonton kau rupanya. Kau sudah sadar, Saka? Coba kau tolong rapikan kembali perapian yang telah berantakan itu. Baik, Eyang. Duduklah lebih dekat lagi, Saka. Hangatnya perapian ini menyelamatkan tubuhmu dari serangan nyamuk-nyamuk malam. Iya, kemari. Berterima kasihlah kau pada Ki Pungkur. Jika tidak karena dia, aku tentu tidak ikhlas dan rela kau mempelajari ilmu Jala Sukma. Jadi Eyang mengizinkan saya mempelajari ilmu ini? Aku tidak melarangnya. Aku tidak melarangmu, Saka. Kau tidak usah cemburu, Wanayasa. Kau masih mempunyai banyak murid. Bukankah masih ada Setakeling, Dampu Awuk, dan juga... Kau tidak usah menyebutnya. Iya. Aku tidak berani menjajarkan kincir metuku ini dengan Banyu Cakrabuana. Anting Wulan memiliki ilmu yang jauh lebih tinggi dari yang kumiliki saat ini. Begitukah? Aku kira kincir metu tingkatan ke-10 yang kau miliki saat ini tidak akan kalah hebatnya dengan Banyu Cakrabuana. Bagaimana bisa kau tahu itu, Pungkur? Kepandaian Anting Wulan sudah dapat menjajari guruku, Mamang Kuraya, serta Jerangkong Hidup. Lalu apakah kau kira kincir metumu ini akan dapat dengan mudah ditundukkan oleh mereka? Aku kira tidak, Wanayasa. Kelak kau akan membuktikan sendiri kedahsyatan dari ilmumu itu. Ya. Saka, pelajarilah kitab Jala Sukma dengan sebaik-baiknya. Berhati-hatilah, aku tidak ingin terjadi sesuatu dengan dirimu. Ya, Eyang. Untuk itulah saya mohon petunjuk dari Eyang. Saya mohon pengarahan dari Eyang. Aku tidak mengerti tentang Jala Sukma. Dan lagi, kitab itu tidaklah berjodoh denganku. Mana boleh aku turut mempelajarinya? Tidak. Kau pelajarilah sendiri dengan baik-baik. Aku percaya kau adalah muridku yang pandai. Kau akan sanggup, pasti akan sanggup menguasainya. Ya, lalu bagaimanakah dengan keadaan yang menimpa saya setiap kali saya melakukan semedi? Berapa kali kau telah melakukannya? Tidak kurang dari 6 kali. Iya. Aku rasa kau tidak salah jalan. Aku kira itu adalah jalan yang memang harus kau lalui. Karena kau tidak merasakan akibat apapun setelah rasa sakit dan rasa panas itu hilang. Bukankah tidak ada gangguan di tubuhmu? Sama sekali tidak, Yang. Nah, jika begitu, kau boleh melanjutkannya. Kau boleh teruskan langkah-langkah berikutnya. Ikutilah petunjuk-petunjuk dalam kitab itu secara hati-hati. Akan saya lakukan, Yang. Nah, jika begitu, aku kira sudah cukup kita berangin-angin malam di sini. Ayolah kita kembali. Tamuku ini yang telah jauh-jauh datang harus kujamu dengan sebaik-baiknya. Rupanya kau masih ingat juga adab dan sopan santun, Pinggiran hutan kecil 9 mata air dewa menjadi sunyi kembali. Perapian kecil telah dipadamkan sebelum rombongan itu pergi meninggalkan tempat tersebut. Udara di sekitar perapian itu menjadi sempurna kembali, dingin mencekam. Kabut menyelimuti hampir setiap sudut hutan dan sela bebatuan. Dan tiba-tiba di keremangan malam itu terlihat sesosok tubuh yang ramping mendekati sisa perapian yang masih mengepulkan sisa-sisa asapnya yang tipis yang bergelut menjadi satu dengan kabut di sekitarnya. Untunglah Ki Pungkur berhasil menyadarkan Eyang Guru dan Kakang Saka mendapatkan tempat yang baik, tempat yang tepat untuk mempelajari Aji Jala Sukma. Dengan demikian, aku dapat tenang, aku dapat meninggalkannya di sini. Aku akan kembali sewaktu-waktu untuk melihat dan menjenguk keadaan Kakang Saka. Eyang Guru akan dapat mengawasinya jauh lebih baik dari aku. Ya.
Aku akan mencari sebuah gua untuk tinggal beberapa waktu di Bukit Batu Larang. Aku tidak ingin bertemu dengan anak setan itu dan juga gurunya Jerangkong Hidup. Aku akan mencari tempat jauh di pinggir sebelah sana. Mudah-mudahan setan Karmapala tidak merecoki aku lagi. Iya, aku akan memilih gua yang terbaik, yang cukup besar dan nyaman untuk kutinggali dalam waktu yang panjang. Bukit Batu Larang dikenal juga dengan nama Bukit Seribu Gua. Bukit Batu Larang merupakan sekumpulan bukit batu yang luas, cadas dan lembah bebatuan yang tidak ditumbuhi oleh sepucuk pohon pun. Puluhan, bahkan ratusan gua besar dan kecil bertebaran memenuhi setiap bagian dan sudut Bukit Batu Larang. Gua ini cukup nyaman untuk kutempati, panjang dan berkelok. Karena itu, cahaya dari perapian kecil ini tidak menembus hingga jauh keluar gua. Ya, aku dapat beristirahat dengan tenang di sini. Malam sudah larut. Aku akan menunggumu, Kakang Saka. Aku akan menunggumu hingga kau berhasil menguasai kitab Jala Sukma. Kau harus berhasil, Kakang. Harus berhasil. Andaikan kakek datang dan memberikan petunjuk, tentu semuanya akan berjalan dengan lancar. Oh, Dewata aku. Kau berilah petunjuk pada Kakang Saka. Menjelang tengah malam, Anting Wulan yang menjadi kelelahan setelah seharian diliputi oleh ketegangan mengintai kakangnya dan juga dua tokoh sakti, gurunya Resi Wanayasa dan juga Ki Parang Pungkur. Akhirnya ia tak kuasa menahan rasa kantuknya, lalu tertidur pulas. Oh, bocah bodoh, tidak tahu adat. Mengapa kau tidur saja di situ dan tidak bangkit menyambutku? Kakek? Ya, aku kakekmu. Memangnya kenapa? Kenapa kau melongo, ha? Bengong seperti itu. Kakek, saya tidak menyangka kakek akan datang dengan tiba-tiba ke tempat ini. Ada apa, Kek? Bagaimana? Apakah kau sudah berhasil menguasai sejurus dua jurus dari kitab Jala Sukma? Saya... Ada apa? Kenapa kau menjadi gugup seperti itu, cucu? Maafkan saya, Kek. Maafkan saya. Kenapa kau minta maaf? Aku bertanya tentang kitab itu, tentang Aji Jala Sukma. Apakah kau belum memulainya? Belum mencoba mempelajari kitab itu? Saya belum, Kek. Belum. Kitab itu telah saya berikan pada Kakang Saka. Kitab Jala Sukma kau berikan pada orang lain? Bukankah kau berikan kitab itu untukmu? Untuk kau pelajari isinya? Maafkan saya, Kek. Maafkan saya. Kenapa kau memberikan kitab itu pada orang lain? Siapakah orang itu? Sahabatmu kah? Atau kekasihmu? Iya, benar, Kek. Saya memberikan kitab itu pada Kakang Saka, orang yang sangat saya cintai. Lalu di manakah orang itu? Mengapa kau tidak bersamanya? Bersama orang yang kau cintai itu? Dia berada di Gua Larang, tengah mempelajari kitab itu. Tapi mengapa kau tidak bersama-samanya? Apakah dia tidak mencintaimu hingga kau pergi menyingkir ke tempat seperti ini? Saya tidak, Kek. Dia mencintai saya. Dan saya juga mencintainya. Bagaimana mungkin kalian saling menyinta, tapi berpisah seperti ini? Kau mendustaiku, cucu. Sesungguhnya lah, Kek. Saya mencintainya. Dan ia juga mencintai saya. Benar, dia mencintai saya. Mencintai dengan sepenuh hati.
Saya mencintainya, Kek. Dan dia juga mencintai saya dengan sepenuh hati. Saya mencintainya. Aku bermimpi. Rupanya aku bermimpi. Sayang sekali. Seandainya saja kakek benar-benar datang. Ingin sekali aku memohon bantuannya untuk memberikan petunjuk pada Kakang Saka. Bulan, cucuku. Kakek? Kitab itu memang berjodoh baginya. Aku tidak menyalahkanmu. Anak itu akan berhasil menguasainya. Aku rela Jala Sukma kitab keluarga. Kitab utama dari nenek moyangmu menjadi miliknya, dipelajari olehnya. Kakek. Aku akan mencoba mengawasinya. Anting Bulan kemudian memeriksa daerah di sekitar gua persembunyiannya dengan aji 4 arah pembeda gerak. Setelah ia menjadi yakin akan keamanannya, barulah ia merebahkan diri dan tidur. Nah, para pendengar sekalian, apakah kisah selanjutnya? Kisah dari 2 remaja yang dikelut oleh cinta dan masalahnya. Dan bagaimana pula dengan kisah dari Raden Purbaya dan Cempaka? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-12 Awal Kebangkitan Mataram Hindu yang dipersembahkan oleh Bombat dan Prokol bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.